Selamat sore, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Hari ini adalah hari Jumat Agung, memperingati sengsara dan wafat Tuhan. Saat ini kita diberi kesempatan untuk memperingati Yesus dari Nazaret yang demikian dekat dengan kita, tetapi berbeda jauh pula dengan kita, karena Ia adalah Allah manusia. Ia disiksa, didera, dihina, dan dihukum mati demi menebus dosa dan pelanggaran kita. Namun segala penderitaan itu diterimanya dengan sukarela. Sekalipun maut sudah tampak datang, Ia tidak melarikan diri. Maka hamba Yahweh yang menderita tanpa dosa ini diangkat oleh Allah. Jelaslah bahwa maut bukanlah titik punah, melainkan suatu kemenangan. Itulah sebabnya hari ini kita dipenuhi rasa syukur dan gembira. Upacara pada sore ini akan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, ibadat sabda untuk menghidupkan iman kita atas kekuatan wafat Yesus. Yang kedua, penghormatan salib untuk memusatkan perhatian pada salib sebagai sumber kegembiraan. Yang ketiga, komuni dan komuni spiritual untuk memberi kesempatan bagi kita untuk memetik buah salib. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk memperingati sengsara dan wafat Tuhan kita Yesus Kristus pada sore ini. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal, berkat pengorbanan putramu di kayu salib, kami memperoleh keselamatan. Kami mohon agar dipersatukan dengan salibnya yang menjadi sumber pengharapan dan cinta kasih. Semoga kami pun membawa cinta kasih-Mu dengan membangun solidaritas pada sesama dan kepedulian pada lingkungan, sehingga kami pantas Kau sebut sebagai anak-anak-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama, hamba Tuhan yang menderita. Pembacaan dari kitab Yesaya. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya. Bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Mulutnya melihat dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan?
Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesaat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hamba-hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ku
Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu ku percayakan jiwaku. Padamu ya Tuhan, aku berlindung. Jangan sekali-kali aku mendapat malu. Ke dalam tangan-Mu ku serahkan nyawaku. Sudilah membebaskan daku ya Tuhan, Allah yang setia. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu ku percayakan jiwaku. Di hadapan lawanku aku tercela. Tetangga-tetanggaku merasa jijik. Para kenalanku merasa ngeri. Mereka yang melihat aku cepat-cepat menyingkir. Aku telah hilang dari ingatan, seperti orang mati. Telah menjadi seperti barang yang pecah. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu ku percayakan jiwaku. Tetapi aku kepadamu ya Tuhan, aku percaya. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku, dan bebaskanlah dari
Bacaan kedua, Yesus sebagai Imam Besar. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada umat di Ibrani. Karena kita sekarang mempunyai Imam Besar Agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkan dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan Allah kami, segala ketidaktaatan, segala dosa dan pengingkaran terhadap nama-Mu telah diambil alih menjadi beban tanggung jawab Putra-Mu, agar dapat membebaskan kami dari dosa Adam serta menjadikan kami putra dan putri-Mu. Kami bersyukur kepada-Mu atas jasanya, dan kami mohon ajarilah kami meluhurkan dan menghormati nama-Mu dan mengimani Engkau sebagai pencipta serta penyempurna hidup kami. Amin. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Kristus taat untuk kita sampai wabahnya disalib. Dari sebab itu Allah mengagungkan Dia, nama yang paling luhur dianugerahkan kepadanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Diberkatilah saudara-saudari sehingga dapat membacakan Injil Tuhan dengan baik dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah kisah sengsara Yesus Kristus menurut Yohanes.
Sesuai perjamuan Paskah, keluarlah Yesus dari ruang perjamuan bersama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman. Yesus masuk ke taman itu bersama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah juga Yudas ke situ bersama sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Mereka datang lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Yesus tahu semua yang akan menimpa dirinya. Maka ia maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. kata Yesus kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka Yesus bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka. Yesus dari Nazaret. Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, "Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, menetapkannya kepada hamba imam besar, dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkanlah pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Maka pasukan prajurit serta perwira dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas, yang pada tahun itu menjadi imam besar. Dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi, "Adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa." Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar, dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid yang lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Maka kata hamba perempuan penjaga itu kepada Petrus, Bukankah engkau juga murid orang itu? Jawab Petrus, Bukan. sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang, sebab hawa dingin waktu itu, dan mereka berdiri berdiam di situ. Juga Petrus berdiam bersama-sama dengan mereka. Maka mulailah imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah.
tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh, mereka tahu apa yang telah kukatakan. Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, Begitulah jawabmu kepada firman-Mu. Jawab Yesus kepadanya, Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku? Lalu Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas, imam agung itu. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, Bukankah engkau juga seorang muridnya? Petrus menyangkalnya, katanya, Bukan. kata seorang hamba imam agung, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, berkata kepadanya, Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia? Maka Petrus menyangkalnya pula, dan ketika itu berkokoklah ayam. Keesokan harinya, mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu, supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini? Jawab mereka kepadanya, Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu. kata Pilatus kepada mereka, Ambillah dia, dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu. kata orang-orang Yahudi itu. Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Demikian hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatanya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan berkata kepadanya, Engkau inikah raja orang Yahudi? Jawab Yesus, Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? kata Pilatus. Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat? Jawab Yesus, Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pastilah hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Maka kata Pilatus kepadanya, Jadi, engkau adalah raja. Jawab Yesus, Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. kata Pilatus kepadanya. Apakah kebenaran itu? Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi, mendapatkan orang-orang Yahudi, dan berkata kepada mereka, Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi padamu kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?
Mereka berteriak pula, "Jangan dia, melainkan Barabas." Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu, dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar wajah Yesus. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, Lihatlah, aku membawa dia keluar kepadamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, Lihatlah manusia itu. ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, Ambillah dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, Dari manakah asalmu? Tetapi Yesus tidak memberi jawaban kepadanya. Maka Pilatus kepadanya, Tidakkah engkau mau bicara denganku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Yesus menjawab, Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Enyahkanlah dia, enyahkanlah dia, salibkan dia. Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak, Jika engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar, dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani, Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, Inilah rajamu. maka berteriaklah mereka, Enyahkan dia, enyahkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, Haruskah aku menyalibkan rajamu? jawab imam-imam kepala, Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus sambil memikul salibnya. Ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani, Golgota. Dan di situ ia disalibkan bersama mereka. Dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh orang memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu.
Sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetap bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah Raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya." Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, "Mereka membagi pakaianku, dan di antara mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Di dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Dan kemudian katanya kepada murid-murid itu, "Inilah ibumu." dan sejak saat itu murid itu menerima di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Yesus, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan menerima kepadanya supaya kaki orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit
lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihatnya bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri, yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak keharu, kira-kira 50 kali beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengafaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah, menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru, yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya. Maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, sejenak mari kita merenungkan. Saya masih sangat teringat ketika masih kecil, itu ada banyak dari teman-teman saya itu mungkin mengolok-olok gitu, atau kalau zaman sekarang itu membuli dengan mengatakan orang Katolik itu nanti matinya disalib gitu kan, matinya dipentang seperti Yesus. Apakah ini menakutkan? Sebagai seorang anak menakutkan. Agak aneh memang, bahkan pada umur yang sekecil itu takut dengan salib. Lalu setelah saya renungkan, ternyata bukan masalahnya takut dengan salibnya, tetapi sebenarnya takut dengan mimik ekspresi teman-teman itu loh, yang mengatakan, oh nek mati disalib gitu kan, medeni, menakutkan sekali. Dan saya kira ini terbawa sampai kita itu dewasa. Jadi kalau kita memikirkan salib, merenungkan salib, spontan yang muncul daripada permenungan kita pasti bukan sesuatu yang menyenangkan, bukan sesuatu yang menggembirakan. Dan tidak ada dalam bayangan kita melalui salib itu akan muncul buah-buah. Kalau namanya buah itu kan sesuatu yang menyenangkan. Maka seringkali yang muncul secara spontan juga ungkapan-ungkapan yang katakanlah negatif. Misalnya mengatakan, Romo tolong doakan saya sedang mendapatkan salib.
salib saya itu sedang berat-beratnya begitu. Nah, saudara-saudari yang terkasih, hari ini secara khusus kita diajak untuk merenungkan misteri kehendak Allah yang memang berbeda dengan apa yang kita pikirkan dan yang ada dalam hati kita. Hari ini secara nyata Allah mau menunjukkan dalam diri Yesus bahwa melalui salib itu memang akan ada buah. Dan buahnya bukan hanya sekedar buah biasa, tetapi buah keselamatan, buah pengampunan, dan buah penebusan. Maka secara khusus hari ini kita diajak untuk belajar menjadi seperti Kristus. Mari kita belajar melalui salib. Di situ kita akan merenungkan, akan menemukan tentang pengorbanan yang tulus, tentang kasih yang tulus, tentang pengampunan yang tulus, dan juga tentang kesetiaan. Maka mari kita bawa seluruh permenungan kita sampai pada nanti kita merayakan Paskah Kristus, di mana kita melalui salib kita juga akan dibangkitkan bersama dengan Kristus yang mulia. Kita akan melanjutkan dengan doa umat Maria. Saudara-saudari terkasih, marilah berdoa bagi gereja Allah yang kudus. Semoga Allah dan Tuhan kita berkenan menganugerahkan damai kepadanya, mempersatukan dan melindunginya di seluruh dunia. Semoga Tuhan memperkenankan kita hidup dengan aman sentosa dan memuliakan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah yang kekal dan kuasa, Engkau telah memaklumkan kemuliaan-Mu kepada segala bangsa dengan perantaraan Kristus. Lanjutkanlah karya belas kasih-Mu agar gereja-Mu meluas ke seluruh dunia dan bertekun mengimani nama-Mu dengan mantap. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah berdoa pula bagi Bapak Paus Fransiskus yang sudah dipilih Allah memangku jabatan uskup. Semoga beliau dilindungi Allah, tetap sehat walafiat, dan dengan bijaksana memimpin gereja umat Allah. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, segala sesuatu yang ada berdasarkan keputusan-Mu, dengarkanlah doa kami dan lindungilah Imam Agung yang telah Kau pilih bagi seluruh gereja-Mu. Semoga umat Kristen yang dipimpinnya atas nama-Mu semakin berkembang dalam iman demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah berdoa pula bagi semua saudara yang mengimani Kristus. Semoga Allah Tuhan kita berkenan menghimpun mereka yang dengan setia dan jujur berpegang teguh pada kebenaran dalam gereja-Nya. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau menghimpun mereka yang tercerai-berai serta memelihara mereka yang telah bersatu dalam gereja-Mu. Pandanglah kawanan domba putra-Mu. Semoga semua saudara kami yang telah Kau kuduskan berkat pembaptisan, Kau bersatukan pula dalam iman dan cinta kasih demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah berdoa pula bagi saudara-saudara yang belum mengimani Kristus.
Semoga mereka pun diterangi oleh Roh Kudus dan dapat menemukan jalan keselamatan. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, bantulah saudara-saudara yang belum mengimani Kristus, agar dengan hidup jujur di hadapan-Mu dapat menemukan kebenaran. Sedangkan kami sendiri semoga selalu saling menaruh cinta kasih dan berusaha semakin memahami misteri hidup-Mu, sehingga di tengah masyarakat kami menjadi cinta kasih-Mu yang nyata. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah berdoa pula bagi semua pimpinan negara. Semoga Allah dan Tuhan kita menerangi hati dan budi mereka, sehingga mereka mengusahakan damai sejahtera sejati bagi seluruh umat manusia seturut kehendaknya. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, nasib segala bangsa berada di tangan-Mu. Dampingilah para pemimpin negara. Semoga berkat bimbingan dan perlindungan-Mu terjaminlah damai sejahtera para bangsa, dan kebebasan beragama senantiasa dijunjung tinggi di mana-mana. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita panjatkan doa pula kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga Ia berkenan membersihkan dunia dari segala kesesatan, melenyapkan segala penyakit, menjauhkan kelaparan, melepaskan para tahanan dan tawanan, mengembalikan para pengungsi, melindungi orang-orang dalam perjalanan, mengantar pulang para perantau, menganugerahkan kesehatan kepada yang sakit, dan keselamatan bagi yang meninggal. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, sumber penghiburan mereka yang berduka serta kekuatan para penderita, dengarkanlah doa semua orang yang berseru kepadamu karena tertimpa kemalangan dan sengsara. Semoga mereka semua bergembira berkat belas kasih dan bantuan rahmat-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita juga berdoa bagi mereka yang menderita karena dampak pandemi saat ini, agar Allah Bapa memberikan kesehatan kepada orang sakit, kekuatan kepada orang yang merawat mereka, penghiburan bagi para keluarga, dan keselamatan bagi semua korban yang telah meninggal. Allah yang kekal dan maha kuasa, satu-satunya penyokong kelemahan insani kami, pandanglah dengan bela rasa kondisi anak-anak-Mu yang menyedihkan, yang menderita karena pandemi ini. Ringankanlah penderitaan mereka yang sakit, berikanlah kekuatan kepada orang yang merawat mereka. Terimalah ke dalam damai-Mu mereka yang telah meninggal, dan selama pandemi ini karuniakanlah agar kami semua dapat menemukan penghiburan dalam kasih-Mu yang rahim, melalui Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, kita akan melanjutkan dengan upacara penghormatan salib. Saudara-saudari yang terkasih, silakan juga yang di rumah untuk mempersiapkan salibnya masing-masing.
bisa nanti juga dipegang dan dihormati selayaknya. Lihatlah kayu salib, di sini tergantung Kristus, penyelamat dunia. Mari kita bersembah sujud kepadanya. Lihatlah kayu salib, di sini tergantung Kristus, penyelamat dunia. Mari kita bersembah sujud kepadanya. Lihatlah kayu salib, di sini tergantung Kristus, penyelamat dunia. Mari kita bersembah sujud kepadanya. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat,
sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Kau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Mari kita doakan doa komuni spiritual. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tidak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, seolah-olah Engkau telah datang. Aku memelukmu dan persatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur karena Engkau telah memulihkan kehidupan kami berkat pengorbanan Yesus Putramu. Kami mohon curahkanlah selalu belas kasih-Mu. Semoga perjalanan hidup kami mengarah pada jalan salib Putramu yang menjadi harapan dan cahaya yang tak akan pernah pudar. Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Allah Bapa, sumber segala rahmat dan penghiburan, kami umat-Mu telah mengenang dan merenungkan sengsara dan wafat Putramu di salib dalam rangka serta harapan akan kebangkitannya. Kami mohon semoga kami umat-Mu Kau curahi berkat melimpah, Kau ampuni dosa-dosanya, Kau hibur serta Kau tabahkan dalam kesedihannya, Kau teguhkan imannya, Kau hidupkan harapannya, dan Kau jamin keselamatannya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita melanjutkan permenungan kita untuk merasakan belas kasih Allah dalam diri Kristus yang menebus kita.